Timur Tengah. Kalau kita dengar nama kawasan ini, apa sih yang langsung muncul di kepala? Seringnya sih konflik, perang, dan ketegangan yang kayaknya ya nggak ada habisnya. Tapi pernah nggak kita mikir, kenapa bisa begitu? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bedah bareng-bareng apa sih akar masalahnya dan kenapa api di sana itu susah banget padamnya. Oke, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa ya? Timur Tengah seolah-olah kejebak dalam lingkaran kekerasan yang nggak putus-putus. Jawabannya ternyata jauh lebih dalam dari sekedar berita yang kita tonton tiap hari. Ini tuh kayak sebuah puzzle yang super rumit yang kepingannya itu geografi, sejarah ribuan tahun, dan tentunya kepentingan negara-negara adidaya dunia. Jadi, dari berbagai analisis, untuk bisa ngerti konflik ini, kita tuh nggak bisa cuma lihat dari satu sisi aja. Ternyata ada 4 pilar utama yang bikin kawasan ini terus bergejolak, dan semuanya itu saling terkait. Yuk kita kupas satu persatu, mulai dari yang paling dasar, letak geografisnya. Pertama-tama, coba deh lihat angka ini. Hampir separuh cadangan minyak dunia dan 40% gas alam itu adanya di bawah tanah Timur Tengah. Tapi anehnya, kekayaan yang melimpah ruah ini justru malah jadi semacam kutukan. Istilahnya kutukan sumber daya. Ini bikin kawasan ini jadi terlalu berharga untuk dibiarin gitu aja, dan akhirnya narik campur tangan asing yang nggak ada hentinya. Masing-masing pengen ngamanin jatahnya. Dan bukan cuma soal apa yang ada di bawah tanahnya loh, tapi juga di permukaannya. Kawasan ini tuh jadi rumah buat jalur-jalur perairan paling strategis di dunia. Selat Hormuz, terusan Suez, ini bukan sekedar nama di peta. Ini adalah urat nadi utama ekonomi global. Siapapun yang bisa ngontrol jalur ini, bisa dibilang dia pegang kendali denyut nadi perdagangan dunia. Dan kutipan ini, wah benar-benar ngena banget. Posisi geografisnya yang sepenting ini bikin perdamaian jadi barang mewah yang susah banget dicapai. Semua kekuatan besar dunia punya kepentingan di sini, buat mastiin arteri ini tetap kebuka buat mereka, dan kalau perlu, ya tertutup buat lawan-lawan mereka. Oke, akar kedua, sejarah. Dan ini sejarah yang panjang banget soal penaklukan dari luar. Selama ribuan tahun, wilayah ini tuh selalu dikuasai sama kekaisaran besar. Tapi titik baliknya itu terjadi sekitar 100 tahun yang lalu pas kekaisaran Ottoman runtuh. Pemenang Perang Dunia Pertama datang bukan buat membebaskan, tapi buat bagi-bagi kue kekuasaan. Momen paling krusialnya ininya perjanjian Sykes-Picot. Coba bayangin, dua diplomat Eropa duduk, ngambil peta sama penggaris, terus seenaknya aja gambar garis-garis perbatasan negara baru. Irak, Suriah, Yordania, mereka bikin batas tanpa peduli sama sekali soal suku, agama, atau sejarah ribuan tahun di sana. Mereka menyatukan musuh bebuyutan dan memisahkan keluarga. Nah, benih-benih konflik abadi itu ditanam tepat di momen itu. Lanjut ke akar ketiga. Dan ini ironis banget, yaitu militer. Di satu sisi, kawasan ini butuh banget stabilitas. Tapi di sisi lain, Timur Tengah adalah wilayah dengan belanja militer per kapita paling tinggi di dunia. Ini bikin kawasan ini jadi pasar paling empuk, paling basah buat para produsen senjata global. Dengan segitu banyaknya senjata canggih yang tumpah ruah di sana, ya satu percikan api kecil aja, risikonya bisa jadi ledakan besar. Dan yang terakhir, udah pasti, geopolitik. Timur Tengah itu ibarat papan catur raksasa, tempat kekuatan-kekuatan dunia mainin strateginya. Amerika, Rusia, Tiongkok, semuanya punya kepentingan vital di sini. Mereka seringkali dukung pihak yang beda-beda dan saling berlawanan. Bukan buat nyari damai, tapi buat jaga pengaruh mereka sendiri. Dan dalam permainan ini, stabilitas lokal sering jadi korban pertama. Nah, kita udah bedah 4 akarnya tadi. Tapi, tunggu dulu. Sementara akar masalahnya tetap sama, cara perangnya itu sendiri udah berubah total. Coba deh lupain gambaran perang zaman dulu. Wajah perang di Timur Tengah hari ini tuh jauh beda dan jauh lebih rumit. Slide ini nunjukin perubahannya yang drastis banget. Dulu, perang itu antara negara lawan negara, tentaranya jelas. Sekarang, wah jauh lebih ribet. Pertempurannya lewat tangan orang lain atau proksi, lewat serangan drone dari ribuan kilometer jauhnya, perang siber yang bisa melumpuhkan listrik satu negara, sampai tekanan ekonomi yang nyekek. Perangnya jadi lebih sembunyi-sembunyi, lebih murah, dan hampir mustahil buat dihentikan. Dan inilah senjata-senjata yang dipakai sekarang. Drone bunuh diri murah yang bisa dibikin massal, rudal yang makin akurat, sama kemampuan cyber yang mematikan. Hasilnya gimana? Perang jadi lebih sering terjadi. Mungkin korbannya nggak sebanyak dulu dalam satu serangan, tapi konfliknya itu sendiri jalan terus, non-stop. Kayak penyakit kronis yang nggak sembuh-sembuh. Dan ini nih, mungkin perubahan yang paling signifikan. Kelompok-kelompok kayak Hizbullah, Hamas, atau Houthi itu bukan lagi sekadar kelompok pemberontak biasa.
Mereka sekarang punya senjata, pelatihan, dan organisasi yang bisa nyaingin bahkan ngalahin kekuatan militer beberapa negara di sana. Mereka itu lincah, ideologis, dan susah banget dikalahin pakai cara-cara perang konvensional. Oke, dengan semua kerumitan ini, terus gimana dong masa depannya? Yuk kita coba intip sedikit ke depan, ke pemicu-pemicu konflik yang baru, dan skenario apa aja sih yang dianggap paling mungkin terjadi menurut para analis. Ini bukan ramalan ya, tapi proyeksi berdasarkan tren yang ada sekarang. Di masa depan, perang itu mungkin pemicunya bukan lagi cuma soal minyak, tapi soal air. Perubahan iklim bikin kekeringan di mana-mana, bikin rebutan sungai dan bendungan jadi sumber masalah baru. Terus, tambahin lagi jutaan anak muda yang frustrasi karena nggak punya kerjaan dan harapan. Nah, itu kan resep sempurna buat ketidakstabilan dan radikalisasi yang terus-menerus. Berdasarkan faktor-faktor tadi, para analis melihat ada 3 kemungkinan skenario. Dan yang paling mungkin terjadi, probabilitasnya sampai 70%, itu bukanlah perdamaian total, tapi juga bukan perang besar-besaran. Melainkan kelanjutan dari apa yang kita lihat sekarang. Sebuah kondisi konflik terkendali, di mana perang-perang kecil dan ketegangan terus ada, tanpa pernah benar-benar padam, tapi juga nggak dibiarin meledak jadi perang dunia. Kutipan ini benar-benar jadi inti dari seluruh pembahasan kita. Mungkin kedengarannya agak suram ya, tapi ini realistis. Tujuannya para pemain besar sekarang itu bukan lagi buat menciptakan perdamaian, tapi lebih ke mengelola konflik supaya tetap di level yang bisa mereka kontrol, biar nggak sampai memicu bencana global. Dan pembahasan kita kali ini akan kita tutup dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau kondisi tidak perang tapi juga tidak damai ini adalah sebuah kenormalan yang baru, lantas apa sebetulnya arti stabilitas bagi jutaan orang yang hidup di sana? Dan juga bagi kita semua yang hidupnya, sadar atau nggak sadar, ikut terpengaruh oleh setiap gejolak di kawasan itu. Apa artinya stabilitas di tengah konflik yang tak berkesudahan?